Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 12 di sini kami akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester kami, yaitu membuat animasi dengan judul itu Hutan di Pulau Sumatera. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, VLF Huta Felix Dauruk, dengan NIM 201021121. Di sini yang saya lakukan adalah pembuatan animasi dari proyek ini sampai UTS. Selanjutnya, pada Alif saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Arya Putra Swangga dengan NIM 2010-2008. Tugas saya di sini itu mendevelop game. Perkenalkan, nama saya Yuda Karsa Putra dengan NIM 2010-2211 dengan tugas editing animasi. Selanjutnya untuk proses pengerjaan proyek akan saya jelaskan. Nah, untuk scan satunya itu opening itu di sini tuh kami membuat itu hutan di Pulau Sumatera. Yang pertama kali kami lakukan itu pertama itu kita lakukan itu import library. Caranya itu dengan file, kemudian import, kemudian itu klik import to library. Nah, selanjutnya itu kan di sini ada gambar PNG itu kita klik, kemudian kita klik open. Maka nanti itu akan muncul di sisi library sebelah sini. Ini adalah yang seperti sudah saya lakukan. Kemudian untuk background yang ini itu kita drag ke sini. Nah, setelah di drag itu maka akan muncul background dari hutan tersebut seperti yang ini yang sudah saya lakukan. Itu tuh berada di layar 1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk layer yang ketiga. Layer yang ketiga itu yang saya masukkan itu adalah gambar rumput ini yang bisa dijalankan. Contohnya itu seperti ini. Nah, yang mengapa ini bisa bisa berjalan itu yang pertama saya lakukan itu klik kanan, kemudian saya lakukan itu create motion twin. Karena ini sudah saya lakukan, makanya ini akan membuat itu remove untuk kembali seperti awal. Nah, setelah kita buat create motion twin, yang selanjutnya itu kita lakukan, kita pilih tuh berapa durasi waktu yang kita inginkan. Di sini saya tuh memilih waktu tuh sekitar sampai 80 sekitar 2 detik lebih gitulah. Kemudian itu kita klik kanan, kita klik insert keyframe. Selanjutnya setelah lakukan insert keyframe, kita lakukan itu di awal. Di sini tuh tinggal kita geser rumputnya itu kemari. Kemudian untuk scan selanjutnya saya buat di sini tuh. Nah, untuk di sini tuh kita lakukan rumputnya bergeser ke arah ke sini supaya itu terlihat bergerak. Selanjutnya itu sampai di sini juga kita lakukan pergeseran sampai dia itu berada di posisi yang saya inginkan, misalnya itu berada di sini. Nah, ini adalah proses terjadinya itu untuk melakukan animasi supaya ini bisa bergerak. Sama juga seperti yang pohon ini, saya juga melakukannya dengan seperti itu. Selanjutnya itu untuk yang teksnya, yang hutan di Pulau Sumatera itu, yang pertama saya lakukan itu adalah kita klik dulu yang ini, text tool, kemudian kita klik di sini teksnya. Nah, itu tuh kita tuliskan apa yang kita ingin tuliskan. Karena ini mengenai hutan di Pulau Sumatera, makanya saya mengetikkan itu hutan di Pulau Sumatera itu di bagian tengah sini. Kemudian itu ini saya beri warna putih dan merah. Kemudian ini tuh bisa tinggal kita jalankan, maka itu hasilnya seperti ini akan saya putar untuk scan satunya. Nah, ini adalah contoh opening yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk scan yang kedua, nah ini tuh ada gambar pohon, dan juga ada beberapa penjelasan itu dari hutan di Pulau Sumatera. Yang pertama saya lakukan itu, pertama itu kita buat dulu background-nya, background dari hutan di Pulau Sumateranya. Kita klik itu dari properties, kemudian kita stick, kita pilih itu warna background yang kita inginkan. Di sini tuh saya memilih warna hijau karena itu sesuai dengan topik yang kami bahas itu mengenai hutan.
Selanjutnya untuk pohon-pohon ini itu tuh kita pilih file, kemudian kita lakukan itu import to library. Selanjutnya kita masukkan gambar pohon seperti yang kita lakukan pada background sebelumnya yang berada di scan 1. Selanjutnya itu kita pilih itu mana yang isinya gambar pohon. Ini tuh yang ini tuh gambar pohon, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam background ini. Nah, selanjutnya itu kita masukkan itu untuk submenunya itu dari pengertian hutan di Pulau Sumatera. Yang saya lakukan itu pembuatan ini tuh di Tangle Tool, kita buat dulu, kemudian saya masukkan itu teksnya ke dalamnya. Nah, setelah itu saya lakukan kepada juga untuk yang kedua itu jenis hutan, kemudian taman nasional, selanjutnya itu jenis hewan. Kemudian itu saya beri teks juga di sini tuh tulisan hutan di Pulau Sumatera. Nah, ini tuh saya berikan codingan supaya dia ini ketika dijalankan itu tidak beraturan itu, supaya dia beraturan itu saya lakukan ini klik kanan, saya klik dulu ininya layernya, kemudian kita pilih itu yang window, kita pilih window yang ada di sini. Bentar. Itu kita klik window, kemudian kita pilih action. Nah, untuk actionnya itu yang kita lakukan itu pertama kali kita klik dulu stop. Stop ini stop dalam kurung kemudian titik koma. Selanjutnya itu yang saya lakukan itu kita klik lagi ini yang untuk pengertiannya. Sebelum pengertian ini kemudian kita klik window, kemudian kita ke kode snippet sini, ini kita klik. Nah, kemudian itu kita pilih action script. Selanjutnya itu kita pilih yang timeline navigation. Terus saya lama-lama ke klik to go to skin and play. Nah, sini tuh akan muncul codingannya seperti yang ada pada action yang sudah saya lakukan. Codingannya itu seperti ini. Frame scan 1 yang ini. Yang ini tuh karena pengertian itu berada di scan 3, maka saya ketikkan di sini scan 3. Selanjutnya itu untuk yang jenis hutan itu tuh kepada button yang kedua. Karena itu berada di scan yang keempat, maka saya ketikkan di scan keempat. Selanjutnya untuk yang taman nasional itu berada di scan 5, maka itu codingan ini saya ganti menjadi scan 5. Selanjutnya untuk jenis hewan itu juga saya lakukan seperti sebelumnya. Kemudian untuk scan 3, nah di sini tuh saya memasukkan pengertiannya, kemudian itu saya masukkan gambar seperti yang lakukan tadi itu dari file import library, kemudian di drag kemari gambar dari Pulau Sumatera tersebut, kemudian saya tuliskan itu pengertian dari Sumatera itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk tombol back-nya ini sama juga seperti yang saya lakukan. Sebelum saya lakukan coding ke back ini, pertama itu kepada background tersebut itu kita klik window, kemudian action, kemudian itu kita klikkan dulu itu stop juga seperti yang sudah saya lakukan di ini kepada layernya ini. Kita klik stop. Selanjutnya untuk back-nya itu kita klikkan juga tadi itu kepada awal itu kita klik dulu back-nya, kemudian kita klikkan kode snippet ini seperti yang tadi sebelumnya sudah saya lakukan di scan 2. Selanjutnya itu klik action. Kemudian itu nah kita masukkan itu ke preview scan-nya. Di sini tuh seperti yang sudah saya lakukan ini, maka dia akan berjalan ke scan ke sebelumnya. Balik ke submenu di scan 2. Begitu juga untuk di scan 4. Yang 5 juga seperti itu. Nah, kalau ini next, ini juga saya klikkan itu action-nya itu codingannya seperti ini. Saya lakukan itu codingan kepada next scan itu berada di button 7. Kemudian untuk scan 6, ini juga di next. Ini mengenai taman nasional. Lanjut ini juga, ini ada tombol back. Ini untuk kembali ke submenu yang berada di scan 2. Selanjutnya, ini adalah jenis hewan. Ini adalah gambar-gambar yang sudah saya masukkan ke dalam import library tersebut. Kemudian bisa kita next. Kemudian itu berada di scan 9-nya. Nah, ini ada tombol back. Karena ini adalah scan terakhir, maka kita ini akan kembali lagi ke scan kedua kepada submenu tersebut.
Nah, setelah ini selesai, maka yang saya lakukan itu adalah melakukan running dari animasi yang sudah saya lakukan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini tuh adalah opening-nya yang sudah saya lakukan. Kemudian ini tuh hutan di Pulau Sumateranya. Kemudian ini saya klik pengertian. Untuk pengertian, maka dia akan masuk ke ini pengertian di Pulau Sumatera. Nah, saya akan menjelaskan sedikit itu. Sumatera itu adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak warisan alam seperti hutan, sawah liar, dan sumber daya alam lainnya. Luas hutan hujan tropis Sumatera itu pada tahun 2000 itu adalah sekitar 15,3 juta hektar. Pada tahun 2004, UNESCO itu melakukan hutan hujan tropis itu sebagai situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 taman nasional yang berada di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, selanjutnya Taman Nasional Kerinci Sebelat, selanjutnya Taman Nasional Bukit Barisan. Kemudian ini saya klik back, maka dia akan back kembali ke sini. Kemudian untuk jenis hutannya itu, nah ini tuh hutan hujan tropis ini, itu adalah rumah pelestarian bagi kurang lebih 10.000 spesies tumbuhan, termasuk dalam itu 17 genus endemik, 200 spesies mamalia, yang dimana diantaranya itu adalah hewan mamalia yang tidak ditemukan di pulau lain di Indonesia. Kemudian itu 15 spesies lainnya itu ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan eksotis endemik orang hutan Sumatera, kemudian ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan juga badak Sumatera yang merupakan badak terkecil dan memiliki 2 cula. Dan ini juga memberikan bukti evolusi biogeografi pulau. Sini saya akan ketik back, maka dia akan kembali ke scan yang kedua. Kemudian ini adalah taman nasionalnya. Nah, ini adalah taman nasional itu, yang pertama itu Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, Taman Nasional itu adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdelinasi itu TNGL meliputi wilayah Subu Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Temiang, sedangkan Provinsi Sumut atau Sumatera Utara yang terdelinasi TNGL meliputi Kabupaten Dairi, Karo, dan Langkat. Nah, Taman Nasional ini tuh mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan laut di Aceh. Nah, Taman Nasional ini tuh meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Nah, ini TNGL ini dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemudian menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Gunung Leuser itu disingkat dengan TNGL. Kemudian yang kedua itu Taman Nasional Kerinci Sebelat atau disingkat TNKS. Nah, Taman Nasional terbesar Sumatera Utara ini memiliki luas sebesar 13.750 km. Taman Nasional ini tuh terdiri dari pegunungan Bukit Barisan yang memiliki wilayah dataran tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci, yaitu dengan luas 3.805 meter. Taman Nasional ini juga terdiri dari mata air yaitu mata air panas. Sungai-sungai Taman Nasional ini juga memiliki beragam flora dan fauna. Sekitar 4.000 spesies tumbuhan itu tumbuh di wilayah Taman Nasional, termasuk bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia anorli. Kemudian bunga tertinggi di dunia itu yaitu Armorphophallus titanium. Selanjutnya kita next, maka ini akan berada di scan selanjutnya. Nah, ini tuh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau disingkat TNBBS. Taman Nasional itu ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimiliki dari taman nasional tersebut. UNESCO itu menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci sebagai warisan dunia dalam warisan hutan hujan tropis Sumatera. Taman Nasional itu memiliki sekitar luas wilayah 355.511 hektar. Taman Nasional tersebut merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, wilayah pegunungan Bukit Barisan yang memiliki beragam vegetasi alam seperti hutan mangrove, hutan pantai, dan juga hutan paman tropika. Nah, selanjutnya itu kepada jenis hewan. Ini itu adalah beberapa jenis hewan yang berada di Taman Nasional Gunung Leuser atau disingkat TNGL. Yang pertama itu adalah orangutan Sumatera, kemudian badak Sumatera, selanjutnya itu harimau Sumatera, kemudian gajah Sumatera, yang kelima itu burung madu, yang keenam rangkong papan, kemudian yang keenam ajak, yang selanjutnya ada siamang. Kemudian itu ini adalah jenis hewan yang berada di Taman Nasional Kerinci Sebelat atau disingkat TNKS. Yang pertama itu ada badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir Melayu, macan dahan, beruang madu. Di sini tuh ada beberapa hewan yang ditemukan di Taman Nasional sebelumnya. Selanjutnya kita next. Nah, ini tuh jenis hewan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau disingkat TNBBS. Yang pertama itu ada hewan rusa, kancil, kerbau liar, kemudian ada kijang, kemudian ada ungku. Ini
mirip seperti spesies dari monyet, kemudian ada ular sanca, kemudian ada ajak, kemudian ada kambing hutan. Nah, ini kalau saya back akan kembali ke menu yang berada di scan 2. Ini adalah scan terakhir dari hasil animasi kami. Kemudian, untuk kesimpulan akan dipresentasikan oleh Tegar. Kepada Tegar saya persilahkan. Oke, jadi kesimpulan dari proyek kami yaitu pada tahun 2004, United National Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menetapkan hutan hujan tropis Sumatera sebagai situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 taman nasional di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hutan hujan tropis Sumatera adalah rumah pelestarian bagi kurang lebih 10.000 spesies tumbuhan, termasuk di dalamnya 17 genus endemik, 200 spesies mamalia, di mana 22 diantaranya adalah mamalia Asia yang tidak ditemukan di pulau lain di Indonesia, dan 15 spesies lainnya hanya ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan eksotis endemik orangutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera yang merupakan badak terkecil dan memiliki 2 jula. Adanya deforestasi dan degradasi lahan, perambahan kawasan hutan untuk kebun dan tambang, pembalakan liar, perburuan satwa lindung, pembangunan infrastruktur adalah gambaran dari beberapa ancaman yang dapat merusak integritas kawasan tersebut. Jika tanpa upaya pemulihan dan perbaikan tata kelola hutan, diprediksi dalam 10 tahun ke depan, hutan alam Sumatera hanya tersisa 16% dari total luas pulau itu. Di sini saya akan menutup hasil presentasi dari kami. Terima kasih untuk sudah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian dari presentasi dari kelompok 12. Jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata ataupun penjelasan dari animasinya, ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.